Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Mutia Kezia Zahra yang akan menjadi moderator dari kelompok Social and Environment, yaitu dari kelompok Pro, dan kelompok Art, Culture, and Fashion, yaitu dari kelompok Kontra. Mosi yang akan dibawakan dari kedua tim adalah pemindahan ibu kota negara. Menganalisa kasus pro dan kontra mengenai perpindahan ibu kota ke Kalimantan dipandang dari tujuan negara yaitu the good life, keadilan dan gotong royong sebagai dasar Pancasila. Dapat dilihat dari teori tujuan negara the good life, negara ini menjunjung tinggi kebahagiaan atau prinsip-prinsip keadilan dalam tata hidup bersama, dan polis sebagai sistem hidup bersama agar kebutuhan para anggotanya dapat terpenuhi. Keadaan di perbatasan Kalimantan dengan negara tangga yaitu Malaysia ini jauh dari teori tadi. Bergantung hidup kepada negara orang, menggunakan produk, plat kendaraan, kemudian bersekolah, berobat, bahkan mata uang sekalipun mereka menggunakan milik Malaysia. Perpindahan ibu kota ini bisa digunakan sebagai pemerataan wilayah, agar keadilan yang menjadi dasar Pancasila juga mereka dapat rasakan. Namun tak semua setuju dengan hal ini, beberapa dari mereka menyayangkan keputusan pemerintah karena perekonomian Indonesia yang sedang sulit. Ditakutkan keputusan ini akan merusak hutan asli Kalimantan yang sebagai paru-paru dunia dan pusat pohon kelapa sawit yang berpengaruh kepada kebutuhan pangan ke penduduk Indonesia. Apapun keputusan pemerintah pasti telah memikirkan dengan matang mengenai sebab akibat yang akan diterima ke depannya. Oleh karena itu, melalui debat ini, masing-masing dari kelompok akan menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu dengan mosi yang sudah ditentukan. Baik, sebelum saya lanjut dengan membacakan peraturan debat, akan lebih baiknya dari masing-masing kelompok pro dan kontra memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Pada pembicara satu pro, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Izin untuk memperkenalkan diri, kami dari tim afirmasi yang beranggotakan saya, Rairan Andra Safwan, sebagai pembicara pertama, kemudian dilanjut dengan Andan dan Nur Fadila sebagai pembicara kedua, lalu dilanjut dengan pembicara ketiga, yaitu Muhammad Rizky, lalu dilanjut dengan pembicara keempat, yaitu Ali Natasha Putri, lalu dilanjut dengan pembicara kelima, yaitu Raihan Muhammad Ihsan, dan ditutup dengan Muhammad Lutfi Nova. Sekian. Baik, terima kasih tim pro atas penyampaian jawabannya. Saya langsung alihkan kepada tim kontra dari pembicara satu, dipersilakan untuk memperkenalkan anggotanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebagai pembicara pertama. Nama saya Wina Melia Bersembiring dan disusul oleh rekan saya, pembicara kedua yaitu ada Ajeng, dan pembicara ketiga ada Davin, pembicara keempat ada Rizky, pembicara kelima ada Asri, dan ditutup dengan rekan saya Nabil Oktavian Bintang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih tim kontra atas penyampaian jawabannya. Saya lanjutkan untuk membacakan peraturan debat terlebih dahulu sebelum memulai debat ya. Yang pertama, moderator memandu jalannya debat dan berperan sebagai timekeeper. Yang kedua, moderator menyampaikan mosi untuk mengawali debat. Yang ketiga, semua peserta debat wajib menyalakan kamera. Yang keempat, tim oposisi maupun afirmasi wajib menggunakan virtual background sesuai kesepakatan masing-masing tim. Yang kelima, debat dilakukan dengan waktu minimal 10 menit dan maksimal 20 menit per sesi. Yang keenam, setiap pembicara diberikan waktu 1 menit untuk menyampaikan argumen dari setiap timnya. Yang ketujuh, pendukung diberikan keluasan untuk memberikan argumentasi pada pembicara kedua, ketiga, dan keempat. Yang kedelapan, diperbolehkan untuk mengajukan interupsi di antara menit ke-1 dan ke-4 dan hanya pada pembicara 2, 3, 4, dan pembicara 5, dan tidak ada replay speech. Yang ke-9, pembicara diberikan hak untuk menolak interupsi sebanyak 2 kali pada waktu ia menyampaikan argumentasinya. Yang ke-10, pihak yang mengajukan interupsi akan dipersilakan oleh moderator untuk melakukan interupsi setelah menerima 2 kali penolakan. Yang ke-11, setiap kelompok yang ingin menginterupsi wajib melakukan raise hand terlebih dahulu. Dan yang terakhir, setiap kelompok menggunakan format nama yang sudah disepakati oleh masing-masing tim. Baik, langsung saja saya mulai untuk membuka argumennya. Saya alihkan ke pembicara satu pro. Kepada pembicara satu pro dipersilahkan untuk membuka argumennya. Baik, terima kasih kepada moderator. Pemindahan ibu kota yang tengah direncanakan oleh para
pemerintah ternyata memiliki dampak ekonomi pada daerah baru tersebut. Pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa tentunya tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Saya mengutip dari kompas.com bahwa ada beberapa alasan mengapa ibu kota dipindahkan. Yang pertama adalah kepadatan penduduk yang sekitar 57%, yang tentunya itu bukan angka yang kecil. Lalu yang kedua adalah krisis air yang berada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Lalu yang ketiga, mungkin seperti kerawanan banjir, longsor, dan muka air laut naik, pencemaran air sungai, dan sistem pengolahan transportasi yang buruk, hingga menimbulkan kerugian ekonomi akibat kemacetan. Tentunya ini bukanlah hal yang patut kita apresiasi jika mereka ini terjadi secara bersamaan. Terlebih lagi, aspek geografis, Kalimantan Timur diklaim minim bencana, mulai dari bencana longsor, gempa bumi, dan lainnya, sehingga dinilai cukup strategis. Maaf, untuk pembicara 1 Pro, waktu Anda sudah habis. Sekian dari saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih kepada tim Pro. Saya langsung alihkan kepada pembicara 1 kontra untuk menyampaikan pembuka argumen. Kepada pembicara 1 kontra, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Dari argumen yang sudah disampaikan dari tim Pro, tidak ada argumen yang kuat ataupun tidak ada argumen yang mendesak untuk memindahkan ibu kota negara sekarang ini. Yang lebih mendesak dan prioritas di tengah keterbatasan anggaran yaitu memanfaatkan untuk membangun pembangunan yang lebih strategis dan prioritas, yakni pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi, penanganan angka kemiskinan yang melonjak, dan pengembangan SDM transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan yang produktif. Dicatat pada Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin melonjak dari tahun ke tahun, dan hal tersebut perlu kita ketahui akan mendampakkan kerugian besar terhadap negara. Dan hal tersebut yang membuat bangsa Indonesia harus memprioritaskan hal-hal yang lebih diprioritaskan, yaitu menurunkan terlebih dahulu angka kemiskinan. Mohon maaf untuk tim kontra, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Untuk membuka argumennya. Baik, saya lanjutkan kepada pembicara 2 untuk tim Pro untuk menyampaikan argumennya. Kepada pembicara 2 dari tim Pro, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Saya sebagai pembicara 2 dari pihak Pro menyatakan bahwa saya tidak setuju atas isu pemindahan ibu kota negara. Karena perlu kita ketahui bersama, Jakarta itu sekarang sudah memasuki sebagai kota yang padat penduduk. Dan Jakarta juga memiliki luas wilayah daratan 661,52 km persegi dengan jumlah penduduk yang banyak, sekitar 10.177.924.000, dan kepadatan penduduknya sendiri mencapai 662,33 km persegi. Tingginya kepadatan penduduk ini tentu mendatangkan bermacam masalah, diantaranya meningkatkan jumlah pengangguran karena penduduk semakin bertambah, sehingga kesempatan kerja juga tidak bertambah gitu. Jadi dari kepadatan penduduk ini justru malah mendatangkan bermacam-macam masalah gitu. Di sisi lain juga mengakibatkan kemiskinan yang berdampak pada hal lain seperti kelaparan, menurunnya tingkat kesehatan, dan menurunnya kualitas untuk masyarakat. pembicara 2 Pro, waktu Anda sudah habis. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara 2 Pro. Selanjutnya pembicara 2 kontra, dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jika melihat masyarakat saat ini, perpindahan ibu kota negara bukan prioritas utama, tetapi ada permasalahan yang lebih penting. Lalu tiba-tiba datang undang-undang ibu kota negara, jadi relevansinya ini bahkan jauh sekali, dan terlebih lagi Bapak Menteri yang menyebutkan RPJMD itu
tidak ada item ibu kota negara. Jika alasan pemindahan itu kepadatan penduduk, itu tidak bisa dipungkiri juga akan terjadi di ibu kota yang baru. Lalu jika melihat secara ekologis juga sangat melihat ada catatan di AMDAL-nya. Secara yuridis terlihat bentuk otoritasnya, secara ekonomi anggarannya yang meragukan, sehingga dengan segala pertimbangan itu tidak tepat dan tidak bijak jika ibu kota negara pindah saat ini. Relevansinya, Pak Jokowi selalu mengatakan revolusi industri 4.0 yang digitalisasi yang diperlukan pandangan kita bukan sebuah ibu kota negara, tapi orkestrasi seluruh daerah betul-betul siap untuk menghadapi masa depan Indonesia, tetapi tidak dengan pemindahan ibu kota negara. Jadi tidak tepat waktunya. Terima kasih moderator, kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk pembicara 2 kontra. Selanjutnya untuk pembicara 3 pro dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, di sini saya ingin melanjutkan tentang pembahasan yang tadi pembicara 2 sampaikan dari tim pro, yaitu tentang padatnya jumlah penduduk. Nah, di sini saya ingin membahas tentang ketersediaan air. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk yang mencapai separuh penduduk Indonesia menghadapi ancaman kelangkaan ketersediaan air. Dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024 yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, kelangkaan air di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diperkirakan meningkat hingga 2030. Proporsi luas wilayah krisis air meningkat dari 6% di tahun 2000 menjadi 9,6% di tahun 2045. Kualitas air diperkirakan juga menurun signifikan. Pulau Jawa diprediksi akan mengalami peningkatan defisit air sampai tahun 2070. Hal itu akan menjadi perhatian jika beberapa tahun ke depan Pulau Jawa masih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota menjadi opsi baik untuk memulihkan sumber daya air Mohon yang maaf berada di untuk Pulau Jawa. tim pembicara 3 pro, waktu Anda sudah habis. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya langsung ke pembicara 3 kontra, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kami tetap tidak setuju dengan adanya perpindahan ibu kota ini. Masyarakat perlu teliti dengan wacana perpindahan ibu kota ini. Wacana perpindahan ibu kota ini bisa saja hanya sekedar untuk menjalankan proyek infrastruktur yang sudah dirancang oleh pemerintah. Apalagi kalau kebijakan ini hanya berlandaskan pencitraan dan politisi belaka. Misalnya, janji kampanye jika menjadi Presiden Jakarta akan bebas dari banjir, pengangguran, kemacetan, menghentikan impor, dan lainnya. Lalu melakukan politik pengalihan isu. Dan pertanyaan besar lagi yaitu mengapakah harus Kalimantan? Padahal Kalimantan adalah paru-paru dunia dengan hutannya. Jika terjadi perpindahan ibu kota, otomatis akan terjadi kerusakan lingkungan dengan banyaknya pembangunan gedung infrastruktur lainnya akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya dari sisi lingkungan hidup. Dan jika berbicara dari sisi ketatanegaraan, adakah temuan fakta yang kuat bahwa ibu kota negara harus pindah dari Jakarta? Dan perlu juga diketahui bahwa perpindahan ibu kota negara tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, maaf untuk pembicara 3 kontra, waktu Anda sudah habis. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pembicara 4 pro, dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang perpindahan. Ibu kota yang baru akan menambah daya tarik Indonesia di mata dunia internasional. Dan daya tarik itu akan mendatangkan nilai devisa bagi negara melalui aliran investasi industri bisnis, perdagangan maupun pariwisata. Potensi keuntungan ini tidak dapat dipandang remeh. Posisi ibu kota yang berada lebih dekat dengan segitiga pertumbuhan, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura, membawa wawasan baru bagaimana aliran industri yang selama ini berproses di Singapura dapat dialihkan menjadi berada di Pulau Kalimantan. Adanya penggabungan antara pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian dalam satu wilayah menurut peneliti akan memberikan keuntungan bagi keduanya, di mana antara lain sebagai adanya integrasi kebijakan pembangunan yang ditujukan sekaligus dan terpadu antara pusat penyelenggara pemerintah dengan pusat pertumbuhan perekonomian dan menciptakan efisien. Yang kedua itu saat perekonomiannya yang berada satu lingkup wilayah dengan pusat pemerintahan akan mempermudah pemerintahan dan mengatur pengelolaan perekonomian yang jauh lebih baik. Terciptanya pertumbuhan ekonomi dengan stabil dan pembangunan sesuai dengan tujuan pemerintah. Mohon maaf untuk pembicara 4 pro, waktu Anda sudah habis. Terima kasih.
Baik, selanjutnya untuk pembicara 4 kontra, dipersilahkan untuk menyampaikan argumennya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Di sini saya hanya menekankan satu hal, bahwa kami tuh tim kontra khawatir dengan adanya pemindahan IKN ini ke Kalimantan. Proyek ini hanya dilakukan dengan tujuan untuk menguji coba politik, yaitu politik mercusuar. Seperti itu. Baik, terima kasih tim dari pembicara 4, tim kontra. Selanjutnya untuk pembicara 5, ya tim pro, dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini keterbatasan Jakarta mengakomodasi pengembangan pusat pemerintah dan ekonomi diupayakan dengan menggandeng daerah penyangga yaitu hinterland, yang kemudian menjadi konsep kota megapolitan yaitu Jabodetabek atau gabungan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung Jakarta sebagai kota inti dari pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Diharapkan dengan adanya kawasan terpadu Jabodetabek akan mengurangi beban Jakarta baik dari pusat pemerintahan maupun sebagai pusat perdagangan dan perekonomian. Konsep Jabodetabek secara praktis tidak sepenuhnya mengatasi terbatasnya kapasitas Jakarta sebagai ibu kota, dan beberapa aspek konsep ini melahirkan permasalahan baru seperti pemborosan bahan bakar dan tingkat kemacetan yang semakin parah serta ketidakefisienan waktu. Permasalahan Jakarta tersebut menyisakan dua solusi bagi pemerintahan dan pengembangan Jakarta, yaitu... Mohon maaf untuk pembicara 5 pro, waktu Anda sudah habis. Oke, baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pembicara 5 kontra, dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya tetap menolak adanya solusi yang diberikan dari tim pro. Mengapa? Karena kita perlu mengadakan kajian akademis yang mendalam, terutama dari aspek hukum tata negara sendiri. Misalnya Undang-Undang 1945 yang menjelaskan bahwa ibu kota adalah tempat seluruh rakyat Indonesia mengambil keputusan. Kemudian aspek lainnya dari segi lokasi, tentunya anggapan lokasi yang dipilih kurang strategis. Fasilitas Jakarta yang dirasa sudah memadai dan adanya kekhawatiran utang yang akan bertambah jika adanya pemindahan ibu kota. Kemudian beragam alasan dikemukakan untuk memindahkan ibu kota, seperti tidak memadainya kota ini sebagai kantor pusat kepengurusan negara, udara bersih, air bersih, transportasi, kepadatan pendudukan, dan lain-lain. Alasan lainnya adalah pentingnya memiliki ibu kota yang berada di tengah wilayah kepulauan, sehingga pengaruhnya untuk meratakan laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan penduduk keluar Jawa ke Kalimantan. Anggaran juga perlu diperhatikan, perpindahan ibu kota ini diprediksi menelan biaya yang sangat besar. Lalu bagaimana cara pemerintah membayar itu semua? Uang tersebut dari mana? Dari APBN? Apakah pemindahan ibu kota ini jauh lebih penting daripada pemerataan pembangunan di daerah kecil-kecil Indonesia? Mohon maaf untuk pembicara 5 kontra, waktu Anda sudah habis. Baik, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pemberi kesimpulan akan disampaikan kepada pembicara 6 pro terlebih dahulu. Kepada pembicara 6 dari tim pro, dipersilahkan. Baik, sebagai penutup argumen pada mosi perdebatan kali ini, kami selaku tim pro menyatakan tetap setuju dengan adanya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Dikarenakan apa? Presiden Joko Widodo telah meresmikan secara besar-besaran melalui Biro Komunikasi Informasi. Dan hal itu juga berarti bahwa pemerintah telah mempertimbangkan dari segi aspek baik itu sosial, budaya, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Dan hal itu sudah tidak kita ragukan lagi. Dan sepertinya kita semua tertidur dengan opini tentang pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Karena mengapa? Dengan adanya sebuah pertimbangan dan kekuatan yang telah berlaku, itu akan menjadi penunjang bahwa masyarakat Indonesia akan menjadi distribusi atau pemerataan yang stabil, dan tentunya akan menjadi negara yang mungkin dari segi aspek sumber daya alamnya akan menjadi sebuah negara yang lebih baik lagi. Dan nyatanya bukti itu terbalaskan dengan adanya pemindahan ibu kota yang beberapa daerah atau pulau lainnya telah menyatakan bahwa dengan adanya pemindahan ibu kota ini mampu membangun sebuah perekonomian yang lebih baik lagi. Untuk itu, kami selaku tim pro tetap menyatakan setuju dengan adanya pemindahan ibu kota sesuai dengan adanya argumentasi. Mohon maaf untuk pembicaraan 6 pro, waktu Anda sudah habis. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik,
selanjutnya untuk yang terakhir itu menarik kesimpulan pembicara 6 kontra kepada pembicara 6 kontra, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kesimpulan yang didapat dari kelompok kami adalah kami menolak adanya perpindahan ibu kota ke Kalimantan. Dikarenakan banyaknya permasalahan yang harus dipertimbangkan. Hal ini dapat berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan, kerugian, dan sebagainya. Di antaranya yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, urgensi perpindahan ibu kota. Padahal kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Yang kedua, perpindahan ibu kota bukan prioritas utama untuk menjawab permasalahan-permasalahan strategis nasional. Yang ketiga, dugaan hanya sekedar untuk menjalankan proyek infrastruktur. Yang keempat, sangat politis. Dan kelima, perlu adanya kajian akademis yang mendalam, terutama dari aspek hukum tata negara. Misalnya, UUD 1945 menjelaskan bahwa ibu kota adalah tempat seluruh rakyat Indonesia mengambil keputusan. Maka, MPR bersidang di ibu kota negara. Semua uang negara yang dipakai oleh institusi negara akan diawasi oleh lembaga yang berkedudukan di ibu kota negara, yakni BPK. Kami pikir Maaf untuk perpindahan... pembicara 6 kontra, waktu Anda sudah habis. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok pro dan kontra sudah menyampaikan argumentasinya. Dari perolehan debat dua kelompok tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama dengan adanya ibu kota Nusantara yaitu IKN mewujudkan ibu kota yang strategis dan sustainable serta mengatasi masalah-masalah kesejahteraan terutama masalah fasilitas yang memadai dan dapat dikompar dengan wilayah lainnya yang masih banyak kesenjangan. Kemudian perlu adanya pembangunan wilayah yang sustain untuk meredam masalah-masalah kesejahteraan dan lingkungan peraturan. Akan tetapi pemindahan ibu kota IKN dapat berisiko besar dalam kesejahteraan masyarakat, pembangunan, kerugian, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan lebih dalam lagi agar tidak terjadi terbengkalai dalam menjalani proyek pemindahan ibu kota IKN ke Kalimantan Timur. Baik, demikianlah debat kali ini. Saya Mutia Kezia Zahra selaku moderator, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.